Mau tahu gimana cendet itu dibikin main satu titik, nancep, nagen? Nah, simak video berikut teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Wawan TV, di Dunia Burung Channel tentunya. Oke, teman-teman, ini ada suatu tips yang saya akan bahas di sini. Yang jelas semoga ini bermanfaat dan ini sesuai pengalaman lah ya. Pengalaman dalam merawat burung selama ini, yang jelas hasilnya juga baik, bahkan ya bisa juara. Nah ini pasti ya teman-teman, kalau merawat cendet itu kan, apalagi di gantangan itu kan pengen yang cendetnya itu main nagen satu titik lah, nancep. Nah itu yang saya akan bahas di sini. Tapi ya sebelum untuk saya bahas di sini, yang paling saya ingatkan di sini ya teman-teman, yang jelas dalam hal merawat cendet itu satu, itu perhatikan karakternya. Itu saja teman-teman. Perhatikan karakter, sabar, telaten. Nah, itu kunci dalam merawat cendet. Oke, langsung aja ke tema ya teman-teman. Bagaimana sih untuk membuat cendet itu main satu titik di gantangan? Kalau enggak onceling ya salto ya nebok ya macam-macam cendet itu kan. Kalau di gantangan kadang kalau kurang maksimal ya biasa bekerja begitu, kerjanya kan enggak baik. Nah ini untuk membuat nitik itu teman-teman ya perlu dipelajari ya. Sesuai pengalaman saya, cendet nitik, mau kerja nitik satu titik nancep nagen gitu sama aja, pokoknya aman lah, aman banget. Itu sebenarnya kan kalau dari karakter burung ya, saya kembali ke karakter, itu sebenarnya udah karakter teman-teman. Jadi yang karakternya itu satu titik, memang satu titik ya memang kerjanya begitu. Tapi kalau menemui burung yang kerjanya itu mainnya kadang naik turun, kadang masih salto, kadang masih ada muntingnya, kadang ada neboknya, nah itu perlu proses teman-teman. Gimana prosesnya ya itu nanti kita harus bisa memaksimalkannya dalam hal rawatan sama pengaturan EF, mandi dan jemurnya juga. Kalau saya gini, sesuai pengalaman saya, kalau menemui burung yang tipikal begitu, yang kadang nggak mau anteng, nggak mau nancep kerjanya, itu kan biasanya burung itu kan kadang ada faktor-faktor tertentu. Satu, mentalnya kadang kurang bagus. Dua, kadang nanti over birahi. Yang ketiga, dia belum terbiasa di gantangan. Yang keempat, karena masih kepo, masih getap, masih kagetan lah intinya gitu. Ada yang ditakuti. Jadi kan kerjanya yang tadi aman jadi mantul, jadi nebok. Yang kelima itu kadang ada faktor jemur sama faktor mandi, main basah sama main kering. Nah itu kadang mempengaruhi teman-teman. Tapi rata-rata kalau saya merawat di sini, cendet yang bisa main satu titik, main aman lah istilahnya, itu kan tergantung karakter. Kadang kalau karakternya emang aman, nggak diapa-apain pun, paling-paling dimandiin, itu sudah nancep, sudah satu titik. Tapi yang prosesnya yang kayak lama itu ya itu tadi, yang ada permasalahan nebo, mantul, onceling itu tadi dibikin satu titik ya kita perlu proses sabar. Kalau saya merawat yang model begitu gini, biasanya saya selalu rutin mandi teman-teman. Jadi mandi di sini kita atur. Mungkin pasti ada yang berbeda dengan rawatan teman-teman ya. Tapi kalau saya ya, alhamdulillah ya begini. Dan hasilnya juga baik. Nah ini untuk cendet yang membuat yang bisa dibuat satu titik biar main satu titik, itu kalau saya sering mandi rutin pagi. Kalau nggak sempat pagi ya nanti habis kita embun itu. Biasanya kan saya kalau bangun kalau bangun misal habis subuhan itu kan saya embun. Habis sebelum kerja kan saya pagi itu saya mandiin. Saya nggak jemur, mandi aja. Terus saya kasih ke teras. Saya kerja ya, orang di rumah itu nanti yang masukin burungnya.
Kalau sorenya ya habis kerja itu dimandiin juga. Tapi kalau pas nggak kerja ya nanti sekalian dijemur. Jadi yang penting rutin mandi. Rutin mandi di sini gimana? Kalau mau dibikin berapa, misalnya dibuat mandinya itu dibuat berapa hari sekali, biasanya begitu teman-teman pertanyaannya ya. Nah itu kan tergantung kitanya, waktunya kita itu di rumah kerja apa enggak. Kalau yang nggak kerja lebih enak untuk merawatnya, karena tiap hari ya ngedep, istilahnya tiap hari ya ngerawat manuk. Kalau yang kerja kan sak selane kayak saya lah. Tapi kan walaupun saya kerja shift atau apa kan saya juga maksimalkan burungnya supaya stabil. Kalau saya mau buat mandi sekarang ya mandi. Pokoknya yang penting intinya itu sering mandi. Gitu loh teman-teman. Jadi EF-nya untuk di sini ya paling enggak 33 atau 55. Yang penting rutin mandi. Itu karena apa? Mandi itu bisa menstabilkan birahi. Bisa bikin mapan burung. Ada juga yang tanya fungsinya mandi malam. Nah, mandi malam itu juga bisa juga untuk menstabilkan birahi. Ada juga yang untuk membuat anteng, ada juga. Tapi perlu digarisbawahi ya, kalau kita rutin mandi sering itu rata-rata, dan biasanya memang begitu, saya juga mengalami. Powernya itu nanti berkurang, volumenya maksudnya. Volumenya itu yang biasanya lebih ngotot, lebih keras itu biasanya nanti berkurang. Karena apa? Karena dia sering mandi, jadi suhu badannya itu nggak seimbang. Tapi kalau kita nanti diimbangi dengan jebulnya, diimbangi dengan EF-nya, biasanya pulih. Biasanya pulihnya itu belum nggak 100%, tapi ada beberapa peningkatan. Yang penting kan kita tujuannya buat aman dulu, buat burungnya itu aman dulu, nancep dulu. Nah nanti kalau udah burungnya aman, baru kita pelan-pelan ubah EF-nya. Maksudnya diubah ya nanti ditambahi apa gitu. Kalau jangkrik ya jangkrik tambahi berapa, perlu dikasih hongkong dikit atau apa, itu kan nanti tergantung karakter juga. Tapi mandinya itu jangan telat juga, soalnya burung di sini kalau udah aman nancep itu, kalau nanti kita ubah itu nanti error lagi biasanya begitu. Makanya kalau saya meeting itu nggak sering saya ubah-ubah. Kalau begitu udah aman ya udah aman. Walaupun nanti untuk mainnya, misalnya main beberapa hari lagi, itu kan nanti kita perlu waktu juga untuk mengondisikannya. Kalau saya main biasanya kalau burungnya itu memang minta tidur ya saya dur lebih enak ya saya coba main dur lagi. Jadi sering saya dur sambil buang birahi sama maksimalkan settingan. Tidur di sini untuk melatih cendet itu nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Yang penting kondisinya on fire. Jadi kondisinya on fire, tapi nggak terlalu memaksa. Kita hemat tenaga juga, atur settingan juga. Jangan asal tidur. Tapi ya itu tadi, mental juga berpengaruh dalam hal cendet ya. Mental itu yang utama juga. Jadi bisa nggak sih untuk cendet yang onceling, yang bermasalah itu dibuat nancep? Bisa. Tapi ya harus proses itu yang paling penting juga. Sabar, telaten. Itu. Kalau saya ceritakan gimana merawat burung yang problem yang gini-gini nanti panjang videonya. Soalnya rata-rata saya kalau merawat burung itu dari dulu memang belum problem. Jadi burung yang ya macam-macam, overbirahi, yang salto, yang gini-gini macam-macam pokoknya. Jarang beli burung yang mapan, itu jarang. Rata-rata emang dari bermasalah, burung trouble. Ya telaten, alhamdulillah hasilnya baik. Yang dulunya nancep pun jadi onceling juga ada, saya kembalikan ke settingannya, pelan-pelan nancep lagi. Nah itulah ya, tingkat kesabaran kita memang harus perlu untuk merawat teman-teman. Jadi kalau mau untuk bikin anteng nancep itu sering mandi dulu teman-teman. Jadi maksimalkan dulu birahinya, tapi jangan lupa jangan mengesampingkan tenaganya juga. EF tetap jangan diubah-ubah, 33 ya 33 terus, 55 ya 55 terus. Rutin mandi sore pagi. Saya nggak pernah sih, saya nggak harus main mandi malam untuk menyeting, tapi saya selalu harus harus pagi sama
sore, itu biasanya begitu. Apalagi kalau pas main. Nah itu nanti pelan-pelan dilihat perkembangannya, untuk mainnya gimana, udah mau nancep apa masih ada geser atau masih ada naik turun atau udah aman. Nah itu. Yang penting kalau saya pun jujur, kalau main cendet itu saya nggak harus main yang satu titik teman-teman, tapi kalau untuk membuat satu titik yang seperti yang saya jelaskan tadi, saya kalau main cendet itu udah main kanan kiri, ada zona naik turun nggak over ya, saya sudah seneng. Jadi nggak harus main aman, yang penting apa, durasi bagus, power bagus, lagu bagus, mainnya aman, dah kalau saya cukup. Walaupun nggak dipungkiri ya, untuk main yang cendet yang satu titik itu emang ya suka, banyak orang suka, dan memang ya terkesan ya emang indah itu. Tapi ya kalau walaupun satu titik ya tetap durasi diperhitungkan. Jangan hanya nembak ngetem kan gitu contohnya. Kalau yang nembak ngetem kalah sama yang naik turun, kadang show-nya geser kiri tapi powernya bagus, durasi bagus, ya itu kan dia menang di lagu juga, bisa juara juga. Jadi untuk teman-teman monggo dipelajari sebabnya, caranya untuk mengatasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, memang cendet yang main kerja satu titik itu memang indah, apalagi kalau kadang ekornya ngawet itu dengan durasinya, roll tembaknya itu memang indah. Tapi ya itu tadi, ya membuat burung stabil itu susah teman-teman. Membuat juara itu kadang lebih gampang, tapi untuk membuat stabil itu kadang lebih susah. Perlu pandai-pandainya kita dalam mengatur secara rawatan, mengatur secara EF-nya dan lain-lain. Begitu juga saya juga begitu kalau merawat. Jadi ya yang saya sampaikan ini memang murni dari pengalaman. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.